Assalamualaikum, halo perkenalkan. Aku Anissa Nurjanah dengan NIM 100112820250558. Dalam kesempatan ini aku akan menjelaskan tentang penelitian epidemiologi. Oke, dimulai dari yang pertama ya, yaitu penelitian case control. Penelitian case control adalah jenis penelitian observasional yang membandingkan dua kelompok subjek, yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kelompok kasus adalah individu yang telah mengalami efek atau penyakit tertentu, sedangkan kelompok kontrol adalah individu yang tidak mengalami efek atau penyakit tersebut. Tujuan penelitian case control adalah untuk menentukan hubungan antara faktor risiko tertentu dengan efek atau penyakit tersebut. Penelitian ini dapat digunakan untuk mempelajari hubungan antara faktor risiko yang sulit untuk diamati secara langsung, seperti paparan zat kimia atau radiasi, atau hubungan antara efek atau penyakit yang jarang terjadi. Namun, penelitian case control memiliki beberapa keterbatasan, yaitu tidak dapat menentukan hubungan kausal secara pasti dan dapat dipengaruhi oleh bias seleksi. Secara umum, penelitian case control dapat digunakan untuk mempelajari hubungan antara faktor risiko dan efek atau penyakit, terutama jika efek atau penyakit tersebut jarang terjadi atau sulit untuk diamati secara langsung. Sampel dalam penelitian case control biasanya 1-1 atau juga dapat 2-1. Nilai asosiasi dalam penelitian case control adalah odds ratio. Yang berikutnya adalah cross-seksional. Penelitian cross-seksional adalah jenis penelitian observasional yang mengumpulkan data dari sekelompok orang atau individu pada satu titik waktu tertentu. Studi cross-seksional juga dikenal dengan studi prevalensi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel pada satu titik waktu tertentu. Kelebihannya adalah mudah dan cepat dilakukan, dapat digunakan untuk mempelajari hubungan antara banyak variabel, dan dapat digunakan untuk mempelajari populasi yang besar. Namun, keterbatasannya adalah tidak dapat digunakan untuk menentukan hubungan kausal dan tidak dapat digunakan untuk mempelajari perubahan yang terjadi seiring waktu. Contoh penelitian cross-seksional adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan, konsumsi makanan dengan berat badan, kebiasaan merokok dengan penyakit jantung, dan tingkat stres dengan kinerja akademik. Penelitian cross-seksional dapat digunakan untuk berbagai bidang ilmu, seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nilai asosiasi dalam cross-seksional adalah prevalensi. Dan yang terakhir itu ada studi cohort. Studi cohort adalah jenis penelitian observasional yang melibatkan pemantauan kelompok orang atau subjek selama periode waktu tertentu. Peserta dalam studi cohort dibagi berdasarkan paparan tertentu atau karakteristik tertentu, seperti kelompok usia, faktor risiko tertentu, atau paparan lingkungan. Tujuan utama dari studi cohort adalah untuk mencari sebab suatu penyakit dan mencari hubungan antara paparan atau faktor risiko tertentu dengan perkembangan suatu kejadian atau penyakit di masa mendatang. Studi cohort terbagi menjadi retrospektif, menilai paparan di masa lalu dengan meninjau catatan medis atau informasi riwayat partisipan. Prospektif, di mana peneliti mengamati kelompok partisipan dari waktu ke waktu di masa depan. Meskipun memberikan informasi berharga tentang hubungan sebab akibat antara paparan dan hasil, studi cohort sering memerlukan waktu dan biaya yang signifikan. Studi ini umumnya digunakan dalam epidemiologi untuk memahami faktor risiko penyakit dan dampaknya pada populasi. Nilai asosiasi dalam cohort relative risk.